Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan hari ini, hari apa ini Kang Yosi? Hari Selasa sore. Kita di posisi hutan bambu dan banyak sekali belukar-belukar. Dan di sini kita lihat ada unsur kekuatan hal yang kira-kira menjanggal untuk kita sebagai manusia. Nanti kita akan selusuri. Sebelum kita selusuri, kita akan kelilingi dulu pemirsa garu, karena di sini banyak sekali nyamuk ya. Kita kelilingin dulu. Kita taruh dulu garunya satu persatu untuk mengurangi agar supaya tidak diserang nyamuk. Oke pemirsa, sambil kita masang garu, kita jelaskan tujuan konten kita di channel YouTube ini yang semata-mata untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi hari ini kita konten yaitu kita lihat dari posisi sini. Di sini ada sejenis sinar kuning besar. Dan di sini juga pemirsa, di sebelah sini juga ada sosok sinar juga ya. Nanti kita akan wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu cincin. Ternyata kecombong pemirsa. Ya. Ini batu cincin ini kepunyaan saudaranya Kang Zona ya. Yang penunggunya 7 sosok macan putih penunggunya. Allahu Akbar, nyamuk sekali, banyak sekali. Ya, ini penunggunya sosok 7 macan putih. Ini kepunyaan saudara Kang Zona ya. Ini masih ada satu lagi, coba nanti kita wujudkan. Pegang dulu. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Coba kita buka dulu.
Ternyata benar Alkitab Istanbul. Coba dipegang. Tarik. Terus mundur. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus subhanallah, terus subhanallah, 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 subhanallah. Up. Alhamdulillah. Kita mendapatkan sosok Alkitab Istanbul ini kurang lebih panjang sekitar 4 meter. Ini kepunyaan saudaranya Kang Pali ya. Ini kita berikan sebagai cenderamata untuk saudara Kang Pali. Oke, pemirsa, saya jelaskan. Benda pusaka ini sejenis Alkitab Istanbul ini tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Dia hanya sekedar mempunyai unsur kekuatan dari ayat-ayat yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, seperti sosok orang-orang ulama atau sosok seorang kiai. Jadi Alkitab Istanbul ini saya jelaskan, ini tidak ada unsur sosok makhluk jinnya. Justru barang yang seperti ini sosok makhluk jin akan takut dan tidak mau berani mendekat ya. Jadi posisi barang pusaka ini intinya tujuan kita mengambil ini hanya untuk mengungkap sejarah, bukan untuk diperjualbelikan. Dan kita mengungkap sejarah barang pusaka ini tujuannya agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa setiap benda-benda yang dibuat oleh para manusia atau oleh orang-orang terdahulu, berarti benda-benda ini sangat membutuhkan oleh orang terdahulu atau orang zaman dulu. Tetapi kalau untuk orang-orang zaman sekarang, barang-barang yang seperti ini kita gunakan selagi kalau kita menggunakan itu tidak menyimpang dari syariat Islam atau kita simpan untuk unsur sejarah, Islam tidak melarang. Ini saya jelaskan. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat Islam, Islam akan melarang. Ini aja yang saya jelaskan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 benda pusaka. Kita akan selusur lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan benda pusaka yang lain. Di situ kita lihat ada sosok sinar, pemirsa. Sini paret atau sumur ini, Kang? Ini bekas paret. Bekas paret? Iya. Paret zaman dulu ya? Iya. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar ya. Di sini ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sejenis apa. Nanti kita wujudkan. Mudah-mudahan bisa kita nyatakan ya. Minyaknya ketinggalan di situ. Biarkan aja lah, biarkan aja. Biarlah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma wala. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru ayyakun kun fayakun. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nyata, subhanallah, 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 subhanallah,
Allahu Akbar. Ini pemirsa, ternyata dalam sekali yang kita lihat. Kita nggak tahu batu apa ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini sosok penunggunya, kita lihat sosok tiga perempuan bersaudara. Kelebihan dan kelebihannya, manfaatnya untuk pengasihan, ya. Kelebihan dan manfaatnya untuk pengasihan. Dan barang ini sejenis penunggunya sosok makhluk jin, ya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan benda pusaka ini. Mungkin posisi kita nggak tahan di sini, pemirsa, kita keluar aja dulu. Kita akan ungkap nanti di lokasi tempat yang kira-kira nyaman. Harus dipegang dulu. Kita keluar dulu. Nggak tahan nyamuknya. Banyak sekali sudah. Iya. Banyak sekali nyamuknya. Allahu Akbar. Oke, pemirsa, posisi kita keluar dulu. Barang yang kita ungkap dan kita ambil udah kita wujudkan, udah kita nyatakan. Nanti kita ungkapnya setelah di rumah. Karena lokasi ini memang tempat tempatnya memang sarang-sarang serangga atau nyamuk, ya. Tuh lihat, tempatnya serem sekali tuh. Masih banyak barang-barang pusaka di sini, pemirsa. Masih banyak barang-barang pusaka di sini. Nanti kita akan ungkap lagi. Kalau nggak ada halangan, insya Allah besok kita akan selusuri lagi benda-benda bersejarah di situ. Karena posisi waktunya dan cuacanya sudah terlalu sore, jadi banyak sekali nyamuk yang menyerang. Besok itu lain kali beli semprotan nyamuk, Beb. Hah? Allah Akbar. Ungkap di sini, ya. Mana barangnya? Mohon maaf pemirsa, kita sedikit keluar posisinya karena nggak tahan, terlalu banyak nyamuk, gede-gede banget nyamuknya. Jadi kita nggak bisa konsentrasi untuk mengungkap sejarah. Kita jelaskan lagi, kita mendapatkan Alkitab Istanbul ini. Di dalam Alkitab Istanbul ini tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Semuanya dituliskan dengan rajahan dan kalimat-kalimat Allah. Saya jelaskan lagi, bagi orang yang menggunakan atau yang menyukai dengan sejenis Alkitab Istanbul, kita boleh memegangnya, kita boleh menjaganya, kita boleh juga menyimpannya, selagi yang kita pegang dan kita simpan ini hanya untuk mengenang untuk unsur sejarah, ya. Tetapi tidak wajib dan tidak pantas kalau barang ini kita bawa kemana-mana atau kita bawa keluar, karena ini Alkitab Istanbul ini mengandung unsur ayat Allah. Jadi kita sebagai manusia banyak sekali melakukan hal-hal yang kotor, seperti mana kalau kita buang air besar, buang air kecil, terus kita duduk di sembarangan, karena ayat-ayat ini sangat suci dan ayat-ayat ini memang sangat dijaga dan tidak boleh terkena benda najis apapun. Jadi saya jelaskan, barang seperti ini kalau kita simpan untuk menyimpan untuk unsur sejarah, Islam tidak melarang. Yang kedua, kita mendapatkan sejenis batu cincin kecombong, yaitu penunggunya sosok macan putih, ya, 7 sosok macan putih penunggunya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Yang kedua, kita mendapatkan lagi batu merah, nggak tahu batu apa. Ini sosok 3 perempuan bersaudara.
tujuannya juga kelebihannya untuk pengasihan. Jadi kita jelaskan ini, semuanya yang ada di dalam ini batu tersebut, dia isinya sosok macan putih, tetapi tetap ini sosok makhluk jin. Ini juga sosok penunggunya perempuan, tetap juga sosok makhluk jin. Karena kenapa? Hanya sosok makhluk jin yang bisa masuk ke dalam benda pusaka ini. Karena roh-roh manusia itu apabila kalau sudah dipanggil oleh Allah, baik manusia itu perlakuannya baik maupun perlakuannya buruk, tetapi kalau tetap dia kalau sudah dipanggil oleh Allah, dia masuk ke alam kubur. Ya, alam kubur itu alam menunggu. Alam menunggu di waktu pemanggilan atau padang mahsyar itu akan terbuka. Ini yang kita jelaskan. Jadi semua benda-benda yang ada di dalam ini bukan roh manusia, bukan juga sejenis roh leluhur. Semuanya itu bohong. Semuanya ini sosok makhluk jin semua yang bersarang di dalam ini. Ini yang saya jelaskan. Dan pengambilan kita barang pusaka ini, saya jelaskan jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Apabila kalau kita melihat dari sisi pengambilannya, dari sisi bendahnya, bagi orang yang tidak percaya, mungkin dia akan berkata yang buruk. Tetapi bagi orang yang percaya, lihatlah pengambilan barang pusaka ini bisa terwujud semuanya itu atas dasar dari kebatinan dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi barang-barang yang seperti ini tidak pantas kita sembah, apalagi kalau kita menggunakan dengan cara-cara yang sesat. Ini yang saya jelaskan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, ya namanya kita manusia nggak luput dari kesalahan. Jikalau seandainya ada kelebihan ini itu datangnya dari Allah. Itu aja yang saya ungkap dan saya tutup. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangnya. Alhamdulillah, ini barang yang kita dapat